Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengambil satu topik dan akan mengarah terhadap manusia tersebut. Karena untuk saat ini, apa yang akan saya katakan nanti, ini adalah menggambarkan situasi perasaan saya terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Perasaan yang saya rasakan seakan-akan perasaan ini terkoneksi terhadap posisi energi manusia tersebut. Kabar apa yang akan dia dapatkan untuk bulan ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan menggambarkan terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat benar-benar tidak seimbang. Untuk saat ini saya melihat menginginkan suatu perubahan, tetapi perubahan tersebut selalu menimbulkan berbagai pertengkaran. Bukan hanya menimbulkan berbagai pertengkaran, sepertinya untuk saat ini satu energi yang saya katakan tadi masih menerima berbagai sesuatu hal yang begitu sangat misterius.
Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba untuk bergeser terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kartu yang saya pegang ini menggambarkan posisi energi pihak lain tersebut benar-benar begitu sangat licik, begitu sangat manipulatif, dan begitu sangat tidak memiliki hati nurani. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Dimana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi menginginkan suatu perubahan karena memang kondisi diri kamu benar-benar tidak seimbang. Bukan hanya tidak seimbang, tetapi posisi batin kamu sangat tertekan. Posisi batin kamu begitu tidak nyaman dan sangat kacau. The Moon, kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng. Kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan ini, fokus kembali dengan kata The Moon. The Moon ini sepertinya memberikan diri kamu suatu kebingungan yang begitu sangat luar biasa. Seperti orang yang benar-benar sedang terjebak. Sangat susah mengambil satu keputusan, tetapi menyadari pilihan yang harus diambil tidak memberikan keuntungan ataupun keuntungan. Ini yang saya lihat. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba untuk melihat kondisi pemikiran kamu, sepertinya untuk saat ini kamu masih terjebak untuk mengingat manusia tersebut. Dan saya melihat untuk saat ini, apakah yang saya katakan ini benar-benar sudah terjadi terhadap diri kamu atau memang belum terjadi terhadap diri kamu? Sepertinya ada sesuatu hal yang dimana sesuatu hal ini berupa keanehan, dimana keanehan ini terhadap kondisi fisik kamu yang tidak kamu ketahui, tetapi fisik kamu menyadari. Kamu mungkin paham apa yang saya maksudkan tersebut. Kamu mungkin paham apa yang saya katakan barusan. Coba kamu pergunakan logika kamu. Faktor apa yang membuat diri kamu
masih mengingat manusia tersebut. Dimana ketika diri kamu masih mengingat manusia tersebut, mengharuskan diri kamu untuk kembalikah atau memang untuk melepaskan sesuatu hal yang sudah terjadi tanpa kamu sadari. Karena yang saya rasakan untuk saat ini, hal tersebut begitu sangat misterius. Di mana hal yang begitu sangat misterius berkaitan terhadap unsur mistis. Ini Dewa Geng. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan sesuai dengan topik yang saya ambil tadi, apa yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat ini? Sepertinya ada suatu kabar. Mudah-mudahan kabar ini bukan bersifat negatif, tetapi bersifat positif. Kamu akan diperlihatkan terhadap kabar yang akan dia terima dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Karena ketika diri saya mencoba untuk menerobos dan ingin memberitahukan terhadap diri kamu, sepertinya belum layak untuk saya beritahukan. Kamu yang akan melihat sendiri kabar apa yang akan kamu lihat dari manusia tersebut. Cocok kau rasa, Wak Geng, dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi yang kamu miliki agar resonet ataupun tidak resonet. Kita langsung terhadap kartu berikutnya. Wow. Muncul kartu The Dead. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Dead. Di mana kemunculan kartu yang barusan saya angkat ini masih berbicara terhadap unsur air. Masih berbicara terhadap ketiga zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya perubahan yang ingin kamu dapatkan itu akan sesuai dengan harapan kamu. The Dead, situasi kematian di masa lalu, tetapi situasi kematian itu awal di mana diri kamu untuk menerima perubahan. Saya langsung tarik nafas. Saya bingung untuk mengatakan terhadap posisi energi kamu kalau saya mengarah terhadap manusia tersebut. Saya tidak mau memberitahukan terhadap diri kamu, tetapi ini harus saya beritahukan. Saya tidak mau melihat diri kamu merasa tertawa, tetapi mau tidak mau saya harus memberitahukannya. The Dead, kamu bisa menelaah sendiri arti dari kata The Dead. Kabar terhadap seseorang yang akan menerima kabar duka. Kabar duka. Mudah-mudahan tidak terjadi, Wak Geng. Karena begitu saya mengangkat kartu kedua ini,
seakan-akan membuat posisi energi saya terserap habis dan membuat diri saya keringat. Kamu bisa lihat sendiri, bulu kuduk saya langsung merinding. Saya tidak tahu apakah yang akan saya katakan ini sudah terjadi atau memang tidak terjadi. Saya melihat kondisi manusia tersebut benar-benar terpuruk, atau memang diri kamu sudah melihat manusia itu sedang sakit-sakitan. The Dead, kabar, kartu inti. Wow, mudah-mudahan saya sih berharap tidak. Karena saya tidak mau menyalahkan manusia tersebut dan saya tidak mau membenarkan manusia tersebut. Kita lanjut saja, Wak Geng, kartu berikutnya. Karena energi saya sudah ingin mual. Energi saya benar-benar terserap. Ini kartu yang tidak akan pernah saya mau membahas, tetapi keluar sendiri. Saya tidak tahu, Wak Geng, antara kabar duka atau memang kabar di mana manusia ini benar-benar terjatuh sampai ke dasar-dasarnya. Semua akan berhenti secara otomatis, apakah di bulan ini atau memang akhir dari bulan ini. Saya tidak mau mendahulukan kekuasaan Tuhan. Saya hampir sama dengan diri kamu, sama-sama manusia, tetapi saya mencoba melihat dari sisi penglihatan mata batin saya. Saya langsung blank, otak saya langsung blank begitu saya mengangkat kartu The Dead. Saya rasa apa yang selama ini kamu lakukan terhadap perencanaan kamu yang membuat diri kamu merasa sangat buntu. Memang ada satu energi yang sudah mempermainkan sisi energi kamu dari unsur negatif. Tetapi unsur negatif itu akan mengarah terhadap orang yang memberikannya. Apakah terhadap orang yang selama ini mengabaikan diri kamu, atau memang ada satu orang lagi yang tidak menyukai diri kamu? Antara pihak ketiga atau memang dari manusia tersebut. Kabar duka. Kita langsung kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan posisi kata The Hermit dan mengarahkan terhadap energi manusia tersebut, saya rasa manusia ini benar-benar dalam kondisi yang lagi sakit-sakitan, atau memang manusia ini benar-benar sedang gelisah atau memang sedang ketakutan. Ada yang dia prioritaskan di luar dari hubungan asmara perselingkuhan dia, atau memang ada kondisi fisik yang sudah melemah yang dia sedang prioritaskan. Karena unsur air dan unsur tanah yang berbicara lebih dominan terhadap air. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali, yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Wow. Iblis, gelisah, kematian dari permainan magic. Ada satu energi yang saya lihat dengan sengaja mempermainkan diri kamu atau mempermainkan manusia ini, yang dimana menginginkan kabar
yang tidak bersifat positif. Semua kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap unsur air dan tanah. Keluarnya kartu keempat sudah pasti ada seseorang yang akan pergi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Saya hanya berharap tidak terjadi. Karena dalam seminggu ini saya sudah memprediksikan 3 orang untuk pergi selamanya. Jangan pula ketika diri saya membuat video ini dan ketika diri saya berbicara terhadap energi manusia tersebut menjadi kenyataan. Saya tidak mendahulukan kekuasaan Tuhan. Tetapi kekuasaan Tuhan itu akan bermain terhadap orang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan perlakuan dia. Ini dewa, geng. The devil, iblis, yang selama ini membuat diri kamu terjebak permainan mistis, telah menghadirkan iblis secara keuangan, bisnis, pekerjaan. Saya rasa semua kondisi tidak nyaman. Saya rasa apa yang kamu perjuangkan omong kosong, tidak memberikan diri kamu sesuai dengan ekspektasi kamu. Ini dewa, geng. Wow, merinding bulu kuduk saya. 4 kartu yang saya pegang ini membuat bulu kuduk saya merinding. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan apa yang saya katakan, karena saya sudah memprediksikan 3 orang untuk lewat di bulan ini. Cocok kau rasa, wak, geng, dengan apa yang barusan saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Three of Wands. 3 tongkat yang dimiliki oleh 1 orang. Kalau saya mencoba untuk mengambil 1 tongkat tersebut dari seseorang itu, sepertinya sudah beranggapan pasrah. Sepertinya sudah beranggapan bodoh amat. Ya kalau terjadi, terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Apa mau dikata? Karena segala cara sudah dilakukan. Ini dia, Three of Wands, 3 tongkat. Dia mengarah terhadap diri kamu karena memang ada pesan yang ingin dia sampaikan. Tetapi pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu tidak tereksekusi karena memang batin kamu sudah tidak nyaman. Di balik pesan yang ingin dia sampaikan terhadap diri kamu, itu adalah makna dari batin dia. Karena dia sudah menyadari perbuatan dia itu tidak bisa lagi untuk diterima. Karena dia sudah menghadirkan pihak lain. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mengarah terhadap posisi energi kamu, sepertinya dalam waktu dekat ini ada perencanaan yang sedang kamu susun. Saya tidak tahu apakah penjualan aset, apakah ingin refreshing, apakah urusan pekerjaan, apakah urusan bisnis, apakah ingin mengadu nasib. Kamu berencana terhadap apa yang barusan saya katakan, karena memang kondisi kamu tidak seimbang. Kondisi kamu penuh dengan keterpurukan.
Kondisi kamu benar-benar sangat ketakutan terhadap beban dan tanggung jawab kamu. Kondisi kamu benar-benar berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan diri kamu. Makanya kamu mengambil sikap terhadap perencanaan itu. Kalau saya mencoba untuk memutarbalikkan pembicaraan saya tadi dengan keluarnya kartu The Death, yang dimana saya akan berkata positif, saya rasa salah satu target dari perencanaan kamu itu sesuai dengan harapan kamu. Tetapi untuk bulan ini kamu akan menerima kabar yang begitu sangat membuat diri kamu terkejut. Di bulan ini bisa saja terjadi di pertengahan bulan, bisa saja terjadi di akhir bulan. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak berharap manusia itu untuk pergi, dan saya tidak bisa membenarkan manusia itu terhadap perlakuan dia kepada diri kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang, yang mengarah terhadap seseorang, di mana ke-9 pedang ini mengarah benar-benar membuat pemikiran kacau. Kacau, stres, depresi, mengemis meminta bantuan, tidak memiliki tujuan, berantakan, tidak seimbang. Semua kartunya tidak bersifat positif terhadap manusia tersebut untuk bulan ini. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul lagi pedang. Tadi 9 pedang, ini 8 pedang. 8 pedang yang mengikat seseorang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat seseorang, membuat situasi seseorang benar-benar tertekan dan sangat buntu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya hanya sekedar bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini manusia tersebut secara tiba-tiba mengarah terhadap diri kamu atau ingin memberikan diri kamu suatu komunikasi? Karena yang saya rasakan, komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu ada artinya, ada maknanya. The Eight of Swords, 8 pedang. Kondisi diri dia memang benar-benar terpuruk. Ini dia wagen. Saya langsung lemas. Saya tidak tahu harus berbicara apa. Baru sekali ini saya membuat video, semua kartunya mengarah terhadap hal negatif. Saya kira begitu saya membuka kartu pertama dan kartu kedua bersifat negatif, tetapi bersifat positif, tetapi bersifat negatif. Saya mencoba dan berharap di bagian keduanya ada kartu yang bersifat positif, tetapi mendukung dari kartu untuk yang pertama tadi. Saya langsung terpancing emosi, wah geng. Ada apa ini? Apakah kesalahan saya untuk mengambil satu persatu kartu tadi? Atau memang hal ini suatu peringatan? Atau memang posisi energi diri dia terkoneksi terhadap diri saya, agar diri saya menyampaikan terhadap diri kamu? Saya tidak tahu harus berbicara apa, karena memang otak saya blank. Karena memang perkataan saya sudah ngelantur begitu saya membuka kartu The Moon dan The Death, apalagi didukung oleh kartu The Devil. 3 kartu pertama saja sudah menggambarkan tidak enak. Apalagi kartu berikutnya. Wow, Tuhan.
Mudah-mudahan Tuhan tidak terjadi. Mudah-mudahan Tuhan, orang yang mengabaikan diri kamu kondisinya sehat-sehat saja. Seperti kabar ini seperti luapan dari emosi kamu, emosi dari batin kamu yang sempat berbicara atau bersumpah. Ini dia, Wak Geng. Aku nggak tahu lagi harus berbicara apa. Kita lihat aja lah kartu terakhir. Kartu terakhir ini sebagai penentu apakah pihak ketiga atau memang manusia tersebut. Muncul kartu The Emperor. Dimana kemunculan kartu The Emperor ini kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Emperor, sepertinya kata The Emperor ini kata yang mengarah terhadap seseorang yang selama ini memperlakukan diri kamu di luar dari logika kamu. Kata untuk seseorang yang dimana seseorang ini kamu prioritaskan tetapi dia tidak memprioritaskan diri kamu. Berarti kabar yang saya katakan ini muncul dari diri dia. Apakah diri dia atau memang orang yang dia sayangi di ruang circle dia yang akan pergi. Api, tanah, air, lebih dominan tanah dengan air. Adanya unsur api karena memang saya tujukan agar diri saya fokus terhadap siapa kabar ini. Rupanya terhadap diri dia. Cocok, Wak Geng? Ingat video yang saya berikan ini. Saya tidak mendahulukan kekuasaan Tuhan, tetapi saya hanya mencoba untuk memprediksikan. Semua tergantung pola pemikiran kamu untuk menyikapinya, dan saya berharap tidak terjadi. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.